Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, kita akan membahas satu tema yang sangat penting yang kita beri judul Limada Nata'allam, atau dalam bahasa Indonesia, untuk apa kita belajar? Yang dimaksud di sini adalah belajar agama Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Insyaallah kita akan temukan jawabannya melalui 3 poin. Yang pertama, kita ini adalah seorang hamba. Kita harus posisikan bahwasannya diri kita ini adalah hamba. Yang namanya hamba pasti punya Tuhan, dan Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Dan di antara tujuan diciptakan kita di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Para ulama tafsir mengatakan liwahidun, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, ketika seseorang diciptakan dengan tujuan agar dia beribadah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasannya ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dilakukan di atas ilmu. Dan inilah gunanya kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa." Barang siapa yang beramal yang tidak ada ajarannya dari ajaran kami, dari contoh kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah kemudian para ulama mengambil satu kaidah, dikatakan para ulama, yaitu al-aslu fi ibadati at-tawaqquf. Hukum asal dari suatu ibadah adalah tawakkuf, diam. Di dalam redaksi yang lain, at-tahrim, tidak boleh kita sembarangan untuk melakukan ibadah kepada Allah, karena hukum asalnya tidak diperbolehkan, dilarang. Ketika kita belum ada ilmunya untuk melakukan suatu ibadah, maka diam dulu, cari tahu, sampai kemudian kita mengilmui, baru amalkan. Tidak boleh kita membuat-buat suatu ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karenanya Imam Ibnu Ruslan, beliau mengatakan dalam Mandhumah Zuhad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap kita kemudian beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, kemudian yang kedua adalah mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas itu urusannya hati. Mutaba'ah adalah dengan ilmu, bagaimana kita mengilmui ibadah tersebut diajarkan oleh tidak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah mengatakan di dalam akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Inilah yang kemudian ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dua syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar di dalam ibadah, dan itulah baru dikatakan amal saleh. Lalu kemudian ibadah dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa menuntut ilmu. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Ketahuilah, pelajarilah. Dan ini menjadi perintah, dan ini menjadi kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita setiap muslim untuk belajar tentang urusan tauhid, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, beliau juga mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib atas setiap muslim. Itu yang pertama. Alasan yang pertama untuk apa kita belajar? Kita adalah seorang hamba harus beribadah, harus mentauhidkan Allah, dan tidak mungkin bisa mentauhidkan Allah kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah keutamaan belajar, keutamaan menuntut ilmu sangat banyak sekali. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab yang sangat bagus sekali, Miftah dari Sa'adah. Ratusan, 100 lebih beliau sebutkan keutamaan menuntut ilmu. Tentunya di khutbah yang singkat ini tidak mungkin kita sebutkan semuanya, minimal kita sebutkan 3 keutamaan besar yang diperoleh ketika kita belajar agama Allah, menuntut ilmu agama Allah. Yang pertama adalah persaksian ahli ilmu disejajarkan dengan persaksian Allah dan malaikat tentang tauhid. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian bahwasanya tidak ada ilah. Ini tentang tauhid, keesaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Malaikat pun menyaksikan demikian, dan juga para ahli ilmu memberikan persaksian yang demikian. Oleh karenanya Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, setelah mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan apa? Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Kalau seandainya ada orang yang lebih utama dari ahli ilmu, maka Allah akan sebutkan orang tersebut. Buktinya tidak ada. Buktinya tidak disebutkan mana orang kaya, mana pemimpin, mana pejabat-pejabat. Tidak disebutkan di ayat yang mulia ini. Yang disebutkan adalah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Orang-orang yang berilmu, ahli ilmu. Itu keutamaan yang pertama. Kalau seandainya tidak ada keutamaan lain dalam menuntut ilmu kecuali hanya 1 ayat ini sudah cukup. Yang kedua, bahwasanya menuntut ilmu merupakan jalan kita menuju surga Allah Azza, mempermudah jalan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, datang jauh-jauh dari rumahnya untuk belajar di pondok pesantren, belajar di majelis-majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui yang hak dan yang batil. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, al-ilmu aslun likulli khair wal jahlu aslun likulli syarr. Ilmu adalah sumber kebaikan dan kebodohan adalah sumber keburukan. Dan keutamaan yang ketiga, sebenarnya masih banyak keutamaan yang lain, bahwasanya ilmu agama adalah warisan, ya, adalah warisannya al-anbiya, warisannya para nabi. Rasulullah SAW mengatakan, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama walakin warathu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaqqin wafir. Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta mereka. Akan tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan ini, dan tidak banyak orang yang ingin mengambil warisan ini, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Aku lupa lihada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sebutkan dua poin. Di khutbah yang kedua kita akan sebutkan poin yang ketiga, dan ini menjadi penutup khutbah kita. Di antara pilar agar kita bisa mendapatkan ilmu banyak, akan tapi pilar-pilar besarnya yang pertama adalah ikhlasun niyah. Bagaimana kita menjadi seorang penuntut ilmu hanya karena Allah Azza wa Jalla. Yang kita harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Azza wa Jalla, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan apapun dari dunia ini. Ketika seorang penuntut ilmu niatnya berubah dari yang awalnya niatnya karena Allah, niatnya negeri akhirat, kemudian berubah menjadi niat karena dunia, niat untuk mendapatkan ini dan itu dalam urusan dunia, maka hati-hati, kita diancam menjadi bahan bakarnya api neraka oleh Rasulullah SAW. Itu pilar yang pertama, harus ikhlas. Dan ikhlas ini sangat berat sekali. Kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita yang senantiasa menggoda kita, membisiki kita agar tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua di antara pilar agar kita bisa mendapatkan ilmu, senantiasa minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Bersemangatlah kalian terhadap apa-apa yang bermanfaat. Bersemangat dalam belajar. Dan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Karena hakikatnya kita ini lemah. Kita tidak punya apa-apa. Kita adalah seorang hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah sangat benci kepada seorang hamba yang tidak mau berdoa, yang tidak mau merengek dia kepada Allah. Allah sangat benci. Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sombong, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian pilar yang ketiga yaitu senantiasa kita membersihkan hati. Ketika ada seorang yang sudah mempunyai ilmu, memiliki ilmu, lalu kemudian dia terus berusaha minta tolong sama Allah, tapi hatinya tidak bersih, hatinya kotor, maka akan membuat masalah yang banyak di tengah masyarakat. Di situ ada hasad, ada kesombongan, ada rasa dengki, ada ujub,
dan lain sebagainya. Makanya Imam Ibnu Ruslan menyebutkan di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh penuntut ilmu semuanya, bukan hanya penuntut ilmu, orang awam semuanya harus belajar, yaitu tentang ilmu hati. Imam Ibnu Ruslan mengatakan, wa ilmu da'il bil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Yaitu ilmu yang wajib dipelajari setelah ilmu tauhid, ilmu-ilmu tentang kewajiban, ilmu tentang muamalah, yaitu ilmu tentang penyakit-penyakit hati. Kenapa? Agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut seperti ujub, sombong, dan penyakit-penyakit hasad. Kemudian penyakit-penyakit hati yang lainnya. Inilah yang kemudian harus kita berusaha dengan keras agar kita bisa mendapatkan ilmu dan kita bisa meraih puncak tertingginya ilmu. Ketahuilah bahwasanya puncak tertingginya ilmu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata para ulama, innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu adalah rasa takut kita kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Intinya ilmu adalah semakin kita punya ilmu, semakin nambah rasa takut kita kepada Allah. Dan inilah inti dari tema khutbah kita pada siang hari ini. Untuk apa kita belajar? Untuk menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nasihat yang singkat ini bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan untuk penuntut ilmu yang ada di pondok pesantren ini atau untuk masyarakat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia dan juga mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qumu ila salatikum yarhamukum